sebuah kampus yang terletak dekat perbatasan kota. Terlihat mahasiswa dan mahasiswi lalu lalang di seputaran kampus. Ada yang baru datang dan ada yang sudah menyelesaikan mata kuliahnya. Seorang mahasiswi yang bernama Susan terlihat sedang duduk di bangku yang ada di bawah pohon mahoni yang tumbuh di dekat gerbang kampus. Ia sedang menunggu abangnya menjemput. Sembari menunggu jemputan, Susan mengerjakan tugas kampus yang diberikan ibu dosen. Susan berpikir, daripada waktunya habis bengong di bawah pohon, lebih baik ia mengerjakan tugasnya. Kalaupun tidak selesai, ia tinggal melanjutkannya di rumah saja, sehingga ia punya banyak waktu untuk mengulang pelajarannya. Apalagi ujian semester sudah dekat. Ia harus lebih giat belajar dalam meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Ketika tengah fokus dengan tugasnya, tiba-tiba ia kedatangan tamu tak diundang. Susan berhenti menulis, lalu mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa orang yang sudah mengganggu dirinya. Mona, temannya yang super bawel, tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya. Dengan senyum lebar terukir di wajahnya. "Ada apa?" tanya Susan tak acuh sambil kembali menulis. Mona menggeser pantat Susan sedikit untuk memberinya ruang untuk bisa duduk juga di bangku itu. Lalu Mona berkata, kalau ia, Ria dan Edo ada rencana untuk pergi liburan ke sebuah air terjun. Air terjun itu, menurut pengakuannya, sangatlah cantik. Rencananya, mereka akan pergi setelah ujian semester. Mona datang untuk mengajak Susan bergabung di acara liburan tersebut. Susan yang memang hobi menjelajah alam, tentunya tidak bisa menolak ajakan itu. Ia pun mengiyakan ajakan Mona, yang langsung tertawa senang. Tak lama, abang Susan datang dengan sepeda motornya. Susan berpamitan pada Mona, lalu naik ke atas motor tersebut. Waktu terus berlalu. Ujian semester itu pun berakhir juga. Susan berhasil menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Sesuai rencana, Susan dan teman-temannya pergi ke pemandian air terjun itu. Lelahnya perjalanan menuju air terjun terbayarkan dengan pemandangan alam yang indah di sana. Suara gemericik air membuat setiap telinga yang mendengarnya merasa tenang dan nyaman, seperti sedang melakukan terapi saja. Udaranya yang segar membuat mereka sejenak melupakan pengapnya udara perkotaan. Mereka pun mandi dan bersenda gurau di sana. Tak terasa, sudah hampir 2 jam mereka di sana. Susan merasa kelaparan. Ia ingin makan sesuatu. Mona pun mengajak teman-temannya untuk mencari makan di sekitar air terjun itu. Kalau tak salah lihat,
Ketika akan memasuki kawasan, Mona melihat ada warung nasi yang jaraknya sekitar 500 meter dari air terjun tersebut. Susan mengiyakan ajakan Mona karena ia sendiri memang sangat lapar. Tapi tidak dengan Edo dan Ria. Mereka berdua mengaku masih ingin merasakan sejuknya air terjun itu. Mereka meminta Susan dan Mona membelikan makanan untuk mereka berdua dengan alasan makan di dekat air terjun pasti lebih seru. Maka berangkatlah Mona dan Susan mencari warung nasi yang dilihat Mona. Setelah berjalan beberapa menit, ternyata dugaan Mona tak salah. Warung nasi itu memang ada. Pemiliknya adalah seorang nenek yang sudah sangat renta. Usianya mungkin sudah lebih dari 80 tahun. Tapi ia masih kelihatan bugar, dilihat dari cara berjalannya dan bicaranya yang masih sangat jelas. Mona dan Susan memesan 2 piring nasi. Sebenarnya Mona ingin membungkus saja makanan mereka berempat. Tapi Susan sudah sangat kelaparan, sehingga ia tak ingin menunda waktu makan. Ia takut terkena asam lambung. Jadi Mona pun ikut menemaninya makan. Ketika sedang asik melahap makanannya, tiba-tiba si nenek bertanya, mereka dari mana? Mona menjawab pertanyaan itu. Lalu si nenek bertanya lagi, apakah mereka hanya berdua saja? Mona menggeleng dan menjelaskan bahwa sebenarnya ada 2 orang teman mereka yang sedang mandi di air terjun, yaitu Edo dan Ria. Wajah si nenek langsung mengernyit. Lalu ia bertanya, apakah Edo dan Ria adalah sepasang kekasih? Mona dan Susan berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mendengar jawaban itu, raut wajah si nenek tiba-tiba saja berubah. Kecemasan terlihat di wajahnya yang sudah dipenuhi keriput. Lalu, dengan nada sedikit tegas, si nenek meminta Mona dan Susan segera kembali ke air terjun. Pastikan Edo dan Ria tidak berbuat macam-macam di sana. Walaupun merasa heran dengan reaksi si nenek, Mona dan Susan menurut saja ketika si nenek mengusir mereka. Cepat, kata si nenek. Kali ini ada sedikit nada marah di dalamnya. Ketika Mona dan Susan ingin membayar makanan mereka, si nenek tidak mengindahkannya. Nanti saja, yang penting kalian harus cepat kembali. Pastikan mereka baik-baik saja di sana. Mona dan Susan buru-buru kembali ke air terjun. Walaupun di dalam hati masih banyak pertanyaan yang mengganjal. Dan ternyata perkataan si nenek benar. Di sana, di dekat air terjun, Ria sedang menangis histeris. Di dekatnya, Edo kejang-kejang dengan mata melotot ngeri. Yang membuat ngeri, di saat kejang-kejang, Edo malah melingkarkan tangannya sendiri ke sekeliling lehernya. Edo seperti ingin mencekik dirinya sendiri. Melihat itu, Mona dan Susan ikut-ikutan histeris.
Mereka berusaha menyadarkan Edo dengan cara menahan tangannya untuk tidak mencekik lehernya sendiri. Mona bahkan hilang akal sampai ia memukul kepala Edo dengan tas sandangnya, berharap pukulannya bisa menyadarkan Edo. Tetapi sia-sia. Tenaga Edo sangat besar, seolah-olah itu tenaga 2 orang. Mona, Susan dan Ria kesulitan mengatasi Edo. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria paruh baya. Tanpa berkata apa-apa, beliau langsung memegang kepala Edo sambil mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Perlu waktu lama menyadarkan Edo. Dan ketika Edo kelihatan mulai stabil, si bapak mengajak mereka semua untuk segera pergi meninggalkan air terjun tersebut. Ketika Susan bertanya ada apa, si bapak menyuruhnya diam dan ikuti saja apa perintahnya. Mereka tidak bertanya lebih jauh. Si bapak membopong tubuh Edo yang masih lemas. Mereka segera meninggalkan air terjun. Tetapi ketika Susan menoleh ke belakang, ia bisa melihatnya. Ia melihat sesuatu yang sedang duduk di atas sebuah batu besar di sisi air terjun. Sesuatu itu menyerupai seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu mengelus-ngelus perutnya yang besar. Tetapi yang membuat Susan ngeri, wanita itu menatapnya dengan mata melotot dan senyum lebar tersungging di bibirnya. Senyumnya bahkan hampir menyentuh telinganya. Susan nyaris berteriak, tapi si bapak cepat-cepat menutup mulutnya. Sudah, jangan hiraukan. Berjalan saja, jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi. Ayo cepat, kata si bapak dengan nafas sedikit tersengal. Susan ketakutan setengah mati. Ingin rasanya ia berteriak kencang. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin dimarahi lagi oleh si bapak. Yang bisa dilakukannya hanya bisa nangis dalam diam. Air matanya bercucuran. Mona penasaran apa yang sudah dilihat Susan barusan. Tapi ia juga tak ingin dimarahin si bapak. Mereka berlima berjalan terburu-buru. Dan seperti ucapan si bapak, ketika mereka melangkah, gangguan mulai muncul. Suara-suara aneh terus mengikuti langkah kaki mereka. Mulai dari suara perempuan tertawa, menangis, bahkan tangisan anak bayi yang terdengar nyaring. Ria bahkan mengaku mendengar suara geraman harimau. Susan rasanya mau pingsan. Ia ketakutan setengah mati. Tapi si bapak terus menyemangati mereka untuk terus berjalan dan jangan menoleh ke belakang. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata si bapak membawa mereka ke warung tempat Mona dan Susan makan tadi. Mereka baik-baik saja kan toh? Si nenek pemilik warung bertanya pada si bapak. Ya, tapi terjadi lagi mak, jawab si bapak. Si nenek
langsung murka. Ia menatap marah pada Ria dan Edo. "Berhubungan badan kalian di sana kan?" marahnya sambil melotot pada Edo dan Ria. Mona dan Susan kaget mendengar pertanyaan si nenek. Mereka berdua menatap Edo dan Ria, berharap jawaban tidak dari mulut keduanya, atau setidaknya mereka menggeleng. Ria seperti mau nangis, dan ketika Edo menggeleng, si nenek langsung menggebrak meja dengan tangannya yang kurus dan keriput. Gebrakannya membuat mereka semua kaget. Untuk ukuran perempuan tua berumur 80-an, dengan jari-jari kurusnya, gebrakan tangan si nenek termasuk kuat juga. "Jangan bohong," bentaknya, sambil mencuri pandang ke wajah si nenek. Dan sambil menahan malu, Edo menganggukkan kepalanya. Sedangkan Ria langsung nangis sambil menutup wajahnya dengan tangan. Mona dan Susan menatap tak percaya pada Edo dan Ria. Mereka tak menyangka Edo dan Ria nekat melakukan perbuatan terlarang itu. Mereka sulit mempercayainya, karena selama ini mereka melihat gaya berpacaran mereka masih terbilang normal. Tidak ada tindakan berlebihan yang mereka lakukan sebelumnya. Bahkan tak jarang, ketika kencan, mereka berdua sering mengajak teman atau saudara. Makanya, ketika Mona dan Susan ingin membeli makanan, mereka berdua tak ragu meninggalkan Edo dan Ria berduaan saja. Si bapak yang membawa mereka itu bernama Pak Yapto. Ternyata ia anak kandung si nenek pemilik warung. Pak Yapto pun mengambil alih keadaan. Dengan nada lembut, ia meminta Edo dan Ria menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan di sana. Edo bercerita, sebenarnya ia tidak memiliki niat jahat. Tetapi ketika sedang asik berduaan dengan Ria, dorongan berhubungan intim tiba-tiba saja datang. Tubuh Ria yang basah karena air membuat hasrat Edo menjadi menggebu-gebu. Dorongan itu begitu kuat, hingga ia pun mulai merayu Ria untuk berhubungan badan. Dan ternyata Ria pun memiliki gairah yang sama. Selama ini mereka tidak pernah melakukan lebih dari sekedar berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman. Sepertinya tidak apa-apa jika mereka melakukannya kali ini saja. Sehingga terjadilah persetubuhan itu. Tetapi ketika sedang menikmati satu sama lainnya, tiba-tiba saja Edo dan Ria merasa ada yang menarik kaki mereka ke dalam air. Dan Edo tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya, karena ia mendadak pingsan. Sedangkan menurut kesaksian Ria, ketika mereka ditarik ke dalam air, Ria berusaha melawannya. Ia berusaha mendorong tubuhnya ke atas permukaan air. Ia tak ingin mati tenggelam di sana. Dan tiba-tiba saja tubuh mereka seperti dilempar keluar. Ketika tubuh mereka terlempar keluar dari air
dan terhempas di atas bebatuan. Ria bisa melihat di bawah permukaan air ada sebuah wajah dengan seringai menyeramkan menatap tajam ke arah mereka berdua.